Shalom. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas sayang dan cinta dan anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami dengan waktu yang begitu indah. Bapa tetap mau menegur kami, membimbing, menasihati kami lewat firman-Mu untuk mengarahkan langkah kami ada dalam jalan kebenaran. Berikanlah kami menikmati firman-Mu dengan penuh sukacita. Maka dengan jujur kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 18. Pada ayatnya yang ke-18 mengatakan kepada kita, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-18 diberikan tema, anak manusia akan diserahkan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia saling membutuhkan dan selalu ada dalam satu kebersamaan. Sebagaimana kita melihat dengan jelas kehadiran Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah bumi ini, punya suatu hubungan bersama-sama dengan para pengikut-pengikutnya, ke-12 murid yang bersama-sama dengan Yesus. Dan kebersamaan itu telah dilihat terjalin suatu hubungan keakraban yang sangat dekat dan tidak dapat memisahkan mereka. Atas kebersamaan dengan hidup yang makan bersama, minum bersama, bahkan sejenak untuk beristirahat pun juga bersama-sama. Dan dalam pelayanan pun yang terutama yang Allah percayakan dalam kehidupan mereka pun juga bersama. Dari ke-12 murid Tuhan Yesus, ada salah satu murid yang telah membuka celah dan menerima setiap pekerjaan tipu muslihat iblis untuk merancangkan dalam cara menyerahkan Yesus yang adalah sebagai anak manusia. Maka pada saat itu telah tiba atau hari pertama di hari raya roti yang tidak beragi. Pada waktu itu mereka bersama-sama, murid-murid ini bersama dengan Yesus mengadakan suatu perjamuan. Dan di saat mereka makan dan minum dalam suasana perjamuan, Yesus mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Kalau ikuti kelanjutan pada ayat berikutnya dari perkataan Yesus bahwa di antara mereka ini yang makan bersama dengan Yesus akan menyerahkan Yesus. Dan mereka sendiri satu dengan yang lain mengatakan, "Bukan saya. Siapakah dia yang akan menyerahkan Yesus? Bukan saya." Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita melihat kembali pada pembacaan ayat yang ke-18 sesuai dengan Yesus mengatakan bahwa seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena ia memiliki kepekaan. Bahkan secara pribadi di dalam kehidupan Yesus, ia memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Secara sifat manusia, ia punya kepekaan yang tajam dengan melihat cara kehidupan murid-muridnya yang telah hadir makan perjamuan bersama-sama dengan dia. Tetapi secara sifat rohani, sifat ilahi, ia sendiri adalah Allah yang ingin mau memberitahukan kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan. Yang menyerahkan Yesus kepada musuhnya adalah salah satu dari murid-murid yang sedang makan bersama-sama dengan dia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, berarti terjadinya satu pengkhianatan, kemunafikan, dan hidup dalam keserakahan. Zaman yang sangat canggih dan modern dengan tantangan, cobaan
yang datang silih berganti, bahkan berita yang kita dengar untuk ke depan hari-hari hidup kita akan terlihat kesusahan demi kesusahan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Menjadi satu pertanyaan, apakah kita siap untuk menghadapi tantangan? Apakah kita siap untuk menjalani di dalam minggu-minggu kesengsaraan ini? Apakah kita siap menjalani hidup di tahun 2026 dengan banyak kabar berita yang telah kita dengarkan tentang apa yang akan terjadi dalam dunia ini? Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah mendengar dan sudah ada hikmat dan kepekaan yang telah kita miliki, jadilah kepribadian yang kuat seperti Yesus. Walaupun secara jasmani, yang Yesus memiliki sifat jasmani, sehingga ia punya kepekaan, dan ia juga mengatakan sedemikian bahwa di antara mereka yang makan bersama-sama dengan Yesus akan menyerahkan dia. Bahkan juga secara ilahi ia menyatakan sedemikian, karena dia juga yang adalah suatu penulis skenario tentang cerita untuk Yesus, Putra Allah sendiri, yang akan menjalani penderitaan, kesengsaraan, mati, dan kebangkitan yang memberikan kehidupan untuk kita sekalian. Maka bersyukur punya Allah yang telah datang menyerupai manusia untuk mau menyelamatkan kita, untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Ia tidak berdosa, ia tidak berbuat salah, tetapi sesama yang ada bersama-sama dengannya, mereka merasa tersaingi, mereka merasa cemburu, dan lain sebagainya, sehingga mereka membuka celah menerima setiap pekerjaan tipu muslihat iblis, merancangkan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan mereka. Maka kita diajak untuk jangan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup saling tersaingi, saling membenci, bahkan dalam keserakahan. Tapi kita hidup untuk selalu bersyukur. Yesus mengatakan sedemikian, bukan Yesus takut, tetapi Yesus bersyukur, karena itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama tentang kelahiran, penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang memberikan hidup untuk kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bersyukur punya Allah seperti Dia, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa sekalian, dan belajarlah takut kepada Dia, karena Dia Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, ajari kami untuk jangan kami merasa tersaingi, iri hati, hidup dalam keserakahan, sehingga kami terkadang suka menjual orang lain, menjatuhkan orang lain, mempermalukan orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi ajarilah kami untuk memiliki karakter, sifat yang baik, yang Engkau Allah inginkan dalam kehidupan kami, yang terutama adalah kasih. Biarlah itu tertanam untuk kami. Roh Kudus menolong kami untuk menerapkan, untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapak, terima kasih. Tuhan, tolong kami sekalian. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.